Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Hore Production akan menceritakan sedikit nih mengenai video animasi yang telah kita buat, yang judulnya Godaan di Bulan Puasa. Nah, sebelum ke penjelasan videonya, aku akan memperkenalkan kru-kru di balik layar video, yaitu siapa nih? Yang pertama itu adalah Kak Febiola. Silakan Kak Febiola. Halo semua, aku Febiola Anggita Larasati dengan NIM 2019-31164. Di sini aku sebagai scriptwriter dan layout design. Nah, untuk perkenalan kru kedua ini yaitu boleh Kak Syahla, silakan. Oke, Kak Ica. Halo semuanya, kenalin nama aku Syahla Yumna Azizah, NIM 2019-31174. Di sini aku sebagai animator dan juga rigging karakter. Oke, lanjut ke kru ketiga, yaitu silakan Kak Rama. Oke, kenalin, nama aku Arma Raffi Ramadhani Bahar, NIM-nya 2019-31154. Di sini saya sebagai dubbing vokal audio dan juga animator untuk animasi kali ini. Terima kasih. Oke Kak Rama, dan terakhir adalah saya sendiri, yaitu Hairunisa Muslimin dengan NIM 2019-31170. Di sini job desk saya sebagai storyboard writer dan karakter. Nah, sebelum kita memutar video animasinya nih, aku akan menanyakan sedikit nih. Untuk sinopsisnya gimana sih Kak? Boleh diceritain untuk alurnya gitu. Silakan untuk Kak Febiola untuk menceritakan sinopsisnya. Baik Kak Ica, nih tadi kan udah dikasih tahu sama Kak Ica judulnya itu adalah Godaan di Bulan Puasa. Pastinya latar belakangnya itu di bulan Ramadan. Untuk pemeran utamanya itu ada Bedul dan Azam. Nah, jadi ceritanya ini si Bedul dan Azam itu lagi pulang sekolah. Pulang sekolah itu di siang yang sangat terik, yang dimana mereka pas di jalan pulang itu ketemu sama bapak-bapak yang lagi minum es cendol. Nah, siapa yang gak kegoda sama es cendol pas lagi puasa di siang-siang yang panas terik. Ketika mereka lewat di situ, kayaknya Azam ini sedikit tergoda dan juga ternyata ada makhluk tak kasat mata yang ada di berada Azam. Nah, kira-kira Azam bakalan kegoda atau enggak ya? Itu tuh Kak Ica kira-kira. Waduh, sepertinya videonya sangat seru ya dilihat dari sinopsisnya gitu. Nah, aku akan lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira untuk alur dan prosesnya, terus kendala apa saja sih yang didapat selama proses pembuatan video animasi ini? Mungkin untuk Kak Syala dan juga Kak Rama bisa menceritakan sedikit nih. Gitu, spill lah sedikit. Mungkin siapa dulu nih? Aku dulu aja. Oke, gitu aku dulu aja nih. Kalau dari kendala sendiri kurang lebih mungkin dari device juga ya, karena kan kita juga masih terkendala device. Perlengkapan device yang masih seadanya, jadi membuat kita tuh masih ngatasin dan juga membuat desainnya nih masih ringan gitu, nggak yang begitu mewah atau gimana gitu. Tapi poinnya di sini kita untuk menampilkan cerita yang bisa dipetik pelajarannya gitu aja sih Kak Ica kalau dari kendalanya. Mungkin bisa dilanjut ke Kak Rama. Oke, mungkin dari urutan kerja kita dari awal sampai menghasilkan animasi yang kita upload di YouTube itu, dari awal itu kita ada yang namanya brainstorming untuk ceritanya. Jadi kita cari nih cerita apa yang mau kita angkat untuk animasi yang akan kita buat. Nah, setelah kita sepakat untuk ceritanya, kita masuk ke pembuatan storyboard. Jadi kita masukin nih dari detik 0 sampai ke 3 menit itu di dalam cerita itu tuh akan ada apa aja, terus teksnya yang diomongin itu apa aja, kebutuhannya apa aja. Nah, ketika storyboard itu udah jadi, selanjutnya kita mulai untuk mengumpulkan aset dengan membuat beberapa aset yang dibutuhkan dari storyboard itu. Bisa dari karakternya, dari layout desainnya, dari kayak ada jalan aspal, gerobak cendolnya kita buat dengan aplikasi Blender tentunya. Lalu setelah semua terbuat, kita masuk ke proses rigging karakter.
Dengan rigging karakter itu kita jadi membuat animasi yang karakter yang kita buat itu bisa berjalan, bisa mengangguk dan lain sebagainya dengan kita menambahkan tulang-tulang di setiap bagiannya sehingga animasinya itu bisa dijalankan dan juga siap untuk dirender. Nah, setelah rigging karakter udah selesai, tentu saja kita render animasi tersebut per bagian sesuai dengan storyboard yang sudah kita buat. Nah, ketika renderan itu sudah kita kumpulkan, kita masuk ke dubbing karakter untuk dubbing di dalam animasinya, lalu kita masuk ke proses editing videonya yang menghasilkan video seperti yang kita upload ini. Mungkin gitu prosesnya, Kak. Saya kembalikan ke Kak Ica. Oke, terima kasih untuk Kak Rama dan juga Kak Syahla yang telah menceritakan sedikit untuk prosesnya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita nonton bersama-sama video animasi yang telah kita buat. Kalian pasti udah penasaran kan? Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Bedul dan Azam sedang berjalan menuju rumah mereka sepulang sekolah. Cuaca saat itu sangat panas. Sam, apaan tuh? Kok kayaknya seger banget ya Papa jualan itu? Kita samperin aja yuk. Oh yaudah, kalau kamu kepo, kita samperin. Punten Pak, jualan apa nih Bapak? Siang-siang gini, kelihatannya seger. Si Adek, Pak jualan es cendol nih Dek. Seger banget ya. Sam, aku haus banget nih. Apa aku beli aja ya? Terus kita minum deh buat kita batal. Ngomong apa kamu? Kita kan lagi puasa. Jangan gitu. Tapi itu enak Sam. Pengen aku. Boleh ya? Ayo Za, bener tuh kata Bedul. Kamu batal aja. Lagian, kan gak ada yang akan laporin kalian ke yang lain. Walaupun aku setan, aku gak cepu kok. Loh, siapa kamu? Beraninya goda aku dan temen aku. Jangan macem-macem ya kamu. Rasakan ini, ya. Gini kan jadi beres, nggak ada yang godain. Aduh. Maaf banget nih Dek, Bapak jadi gak enak ke kalian. Bapak minta maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ayo Bedul, kita jalan lagi. Ya udah deh, maafin aku ya Sam, aku hilap. Iya gak apa-apa, jangan diulangin lagi ya. Setelah Azam mengusir setan tersebut, akhirnya Bedul memutuskan untuk tidak membatalkan puasanya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah bersama-sama. Di video animasi yang udah kita buat, kalian sudah lihat kan, pasti keren-keren kan. Terlihat dari kru-kru kita sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dan juga tampilan animasi dari kita. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari aku dan juga kru-kru yang lainnya, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye teman-teman.